Oke, ini video dibuat untuk pemakaian alat ES105 Topcon. Pertama-tama, kalau sudah nyala, itu akan muncul untuk centering di tengah sini. Di sininya XY. Nah, itu diusahakan di bawah 0,10. Jadi dimainkan penggerak halusnya. Mainkan segitiganya. Nanti kalau udah di bawah 0,10, X dan Y nya mau plus atau minus nggak apa-apa, yang penting di bawah 0,10. Jadi oke. Terus langkah pertama itu buka data. Job. Nah, lalu lihat dulu job selection. Ini list. Nah, lihat dulu job yang kosong. Apakah ada job yang kosong? Tidak ada. Kalau tidak ada job yang kosong, itu escape, kembali lagi ke job delete. Hapus salah satu job yang sudah tidak terpakai. Nah, ini yang ada tanda bintangnya. Nah, yang ada tanda bintangnya itu artinya jobnya itu belum dipindahkan ke flash disk atau belum diekspor. Nah, ini job yang ada bintangnya ini nggak bisa dihapus. Yang bisa dihapus itu job yang nggak ada bintangnya. Nah, ya hapus. Yes. Job 1 kosong. Lalu back, kita pilih lagi job selection, yes. Nah, masuk job 1. Nah, job 1 kan 0. Ini 0 artinya datanya 0, nggak ada data apapun. Jadi job 1. Nah, nanti di bagian chord search job itu disamakan sama job selection. Jadi kalau atasnya job 1, bawahnya juga job 1. Tuh. Kalau sudah, escape lagi sampai kembali ke menu ini. Kalau sudah kembali ke menu ini, itu pencet yang F1 atau OBS. Kalau kita akan melakukan pengukuran topografi atau pengukuran luas, itu pilihnya menu topo atau S3 topo. Nah, ini akan muncul, lalu ke atas. Nah, ada occupy, base data, angle data, dan seterusnya. Yang kita pakai pertama adalah occupy. Occupy itu berdiri alat, tempat berdiri alat. Center. Nah, di sini tinggal dimasukkan saja koordinat berdiri alatnya. Artinya berapa, istingnya berapa, elevasinya berapa. Sama PT ini, PT itu 5 titik. Dan ini yang paling bawah itu ketinggian alat, ketinggian dari patok ke garis. Oke, kalau sudah itu ke bawah. Nah, ada kode CD. CD ini itu untuk deskripsi. Nah, kalau misalnya titik yang dipakai itu titik berdiri alat, itu bisa diganti, disesuaikan dengan PT. Misalnya ini kan PT-nya P1, 02. Berarti CD-nya itu harus sama, P1, 02. Ini bisa kalau misalnya tulis. Nah, ini ada kode-kode yang sudah tersave otomatis. Lalu kalau sudah masukin occupy data, itu ke base data atau backside. Backside, nah, kita pilih koordinat. Enter. Nah,
masukkan koordinat backside. Masukkan. Nah, kalau udah oke, nanti sudah dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan, nanti dia ada penjelasan untuk kita tembak backside. Kebetulan backside-nya ada di sana. Nanti kalau sudah masukkan koordinat, itu ditembak backside-nya, diarahkan ke backside. Nggak perlu pencet apa-apa, cuman cukup diarahkan. Teropongnya diarahkan ke backside. Nanti dia ada pencetan OK. Setelah pencetan OK, nanti diminta untuk memasukkan PT juga, nama kode backside-nya sama tinggi alat, tinggi backside. Nah, nanti ketika sudah di OK juga, itu kembali lagi, lalu masuk ke display chord. Display chord itu distance and coordinate, karena kita mau ngambilnya juga sudut dan jarak juga sama koordinat. Oke, masuk. Nah, nanti backside-nya itu ditembak. Backside-nya tembak dulu, tapi kode PT-nya itu tambahin huruf C di belakangnya. Misalnya kode backside-nya P1 gitu. Nah, kalau di dis and chord ini kita tembak backside seperti kita akuisisi data atau tembak data-data yang akan kita pakai. Itu tambahin di belakangnya C. Kalau nggak ditambahin, nanti dia akan muncul tulisan override. Nah, kalau muncul tulisan override, itu jangan pernah di yes, selalu no. Dilihat dulu kenapa dia bisa override, apakah karena PT-nya sama atau seperti apa. Nah, soalnya kalau di yes, nanti dia akan menimpa data yang sebelumnya. Takutnya kalau misalnya yang ketimpanya ternyata data backside, itu kan harus melakukan pengukuran ulang. Makanya kalau muncul override itu di no. Kembali lagi, misalnya P1 kode backside-nya. Nah, ketika kita mau tembak, itu nanti tinggi HR ini tinggi target. Nah, dia pertama kali itu pasti akan mengikuti tinggi backside. Jadi misalnya tadi pas masukin di BS data, itu tinggi backside-nya 165 misalnya. Nanti ketika masuk ke menu dis and coordinate, itu di sini akan mengikuti 1,65 gitu. Makanya cukup tambahkan kode C aja di PT-nya. Karena kan arahnya masih sama ke backside, tingginya masih sama. Nah, baru di bawah. Nah, di sini juga tambahkan C. Tuh. Nanti kalau udah itu pencet yang F3 auto atau bisa pencet tombol kuning di sini. Nah, ini kan kalau dipencet tombol kuning di sini, nah dia akan mencari. Tuh. Nanti kalau sudah tertembak backside, baru mulai pengukuran. Kalau mulai pengukuran, itu biasakan PT-nya itu mulai dari angka 100. Angka 100 saja. Cari aman aja. Angka 100, tinggi targetnya berapa? Dengan targetnya 145. Lalu kodenya mau apa? Misalnya mau topo dulu atau mau batas, pagar, bangunan, jalan, bukan lapangan, tanggul, kolong, tiang, pohon, banyak. Atau enggak bisa ditulis manual. Nah, ini kode di sini itu artinya kalau kita ngetik akan keluarnya angka. Contoh, di sini kan tulisannya angka 1, berarti kalau kita pencet ini, itu yang akan muncul tuh angka. Nah, cara hapusnya itu tombol BS. Nah, cara gantinya itu di shift. Nah, dia akan berganti ke A. A besar itu huruf kapital, A kecil huruf kecil, angka.
horizontal kayak tadi, kita bisa tulis topo. Bisa tulis manual atau pilih dari sini. Kalau udah sudah setting, tinggal tembak. Sekarang kita akan coba tembak target di sana. Oke. Kita coba. Oke, lanjut. Kita akan coba tembak satu titik. Pertama, nah ini penggerak kasar, penggerak halus. Penggerak kasar, penggerak halus. Penggerak kasar itu kalau kita buka kuncinya itu untuk memutar ke kanan dan ke kiri. Oke, kuncinya itu searah jarum jam. Penggerak kasar ini untuk horizontal, ini untuk vertikal. Tuh, kuncinya yang dalam putar ke kanan. Ini untuk fokus. Jadi untuk fokus lensa. Kalau yang kecil ini untuk fokus garis di dalam. Bisa kita lihat. Fokus nanti. Pokoknya ini untuk garis. Jadi di dalam itu ada garis plus. Dan ini untuk fokus garis plusnya. Oke, coba kita bidik. Nah, kalau misalnya udah terbidik, dikunci dengan penggerak kasar, itu tinggal mainkan dengan penggerak halus. Penggerak halus ini gunanya kalau kita manual pakai tangan, itu akan bisa jadi terlalu cepat atau nggak akan pas. Makanya kita pakainya penggerak halus biar dia pelan-pelan. Sama halnya dengan yang ini. Jadi dia memutar ke kanan ke kirinya itu dengan perlahan saja. Kita bidik di sini, kita lihat. Nah, tapi kita paskan ke target. Sudah pas. Nanti kalau sudah kasih kodenya apa, ini kan topo, nanti tinggal pencet tombol kuning. Record. Artinya data sudah tersave secara otomatis. Gitu dan seterusnya sampai pengerjaan selesai. Di titik terakhir. Entah itu misalnya salah tinggi atau salah kode, itu bisa diedit. Caranya kita skip. Di sini ada view. View ini untuk melihat titik. Misalnya titik terakhir kita salah masukin tinggi target, daripada kita repot ke bawah satu-satu. Itu kalau titik terakhir tinggal pencet F3 atau last. Ini artinya tembakan terakhir. Kalau first, tembakan pertama. Kalau search, cari coba ada repot. Jadi last misalnya. Nah, ini kan ada dua nih. Ini kita harus edit dua-duanya. Ini misalnya atasnya dulu ya, 385. Enter. Nah, di sini ada edit. Pencet edit. Nah, tinggal ganti tinggi alat yang tadi. Misalnya harusnya 2 meter, ganti aja jadi 2 meter. Kalau enggak, misalnya kodenya salah, tinggal ganti. Nanti kalau udah tinggal di oke. Tuh. Nah, terus bawahnya, karena ada 2. Bawahnya, enter, edit. Ganti lagi tingginya. Ganti juga kodenya. Sudah, oke. Nah, silahkan lanjut ukuran. Kalau mau diganti langsung di sini. Kalau misalnya nggak mau, itu bisa dicatat aja dulu di buku. Oke, seperti itu untuk teknis pengambilan data. Kalau untuk stack out itu sama,
tapi kita masuknya di S strip O ini, stake out. Nah ini OCC orient sama. OCC orient itu berdiri alat. Tuh. Masukin kodenya, koordinatnya, kode tinggi alat sebagainya. Lalu kalau udah selesai, pencetnya backside NEZ. Lalu masukkan lagi, nanti akan muncul diminta ditembak lagi backside-nya. Kalau sudah, itu ke sini. SO data. Masukkan koordinat yang akan dicari, yang akan di stack out. Masukkan targetnya berapa. Nanti oke. Kalau udah di oke, dia akan tampilannya seperti ini. Nanti dia akan ngasih tahu jaraknya berapa. Nanti ada beloknya. Coba ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini jaraknya. Jarak ke titik itu segini. Nah, diusahakan ini real. Nah, ini kan min 74 derajat. Itu harus di 000. Artinya titiknya pas di situ. Toleransinya maksimal 2 detik. Tapi lebih baik 0. Lalu untuk jarak sama, usahakan sampai mili ya. Karena kadang senti pun dipermasalahkan. Jadi usahakan sampai mili. Ini kan 296,858 meter. Terus gini, ini 96 meter, ini 6 meter, ini 0,8 meter atau 80 cm. Nah, kalau ini dihilangkan, lalu 3 angka di belakang di depan komanya hilang. Nah, ini kan 80 cm, ini 5 cm atau 58 mili, ini 8 mili. Usahakan itu sampai di sininya tuh 0,00. Tuh, di sini juga sama 0,00. Oke. Nah, ini kalau misalnya pengukuran di titik sini sudah selesai, terus kita mau pindah ke titik selanjutnya, itu yang pertama dilakukan adalah masuk ke design chord seperti nembak target biasa. Nah, perhatikan ini lambang yang seperti prisma ini kalau kita ngukur itu lambangnya harus kayak gitu. Dia tuh bisa 3 mode kalau kita ganti shift. Nah, ada mode target seperti ini, ada seperti ini. Kalau ini dia laser, jadi dia bisa menembak apapun di luar prisma. Kayak misalnya kita tembak botol minum itu, kita tembak ujungnya, itu akan tertembak ketahuan. Usahakan di sini. Nah, lanjut. Kalau misalnya kita mau ganti titik, kita masukkan dulu tinggi target selanjutnya atau titik poligon selanjutnya itu berapa. Di sini titik selanjutnya itu 1,62. 1.62. Bawahnya, karena titik ini namanya itu P2, maka masukkan di sini P3. Nah, bawahnya juga sama, P3. Gitu. Kalau sudah, arahkan di mana titik selanjutnya berada. Oke. Sudah terarah. Titik selanjutnya ada di sana. Kalau sudah terarahkan, itu tembak seperti biasa. Tembak aja langsung. Oke, record. Kalau sudah begini, baru kita bisa melakukan perpindahan alat.
Hal yang perlu diperhatikan lagi, setiap melakukan perpindahan itu alat wajib untuk dimatikan. Caranya skip terus sampai masuk ke menu ini lagi, lalu tekan. Nah, mati. Oke, jangan lupa berucap bismillah. Kalau sudah mati, kita ambil baterainya. Karena ketika misalnya kita perpindahan alat, baterainya masih terpasang, ada kemungkinan alat itu kepencet atau nyala, jadi nggak nyala. Nah, nanti orientasinya akan berantakan sehingga mengakibatkan biasanya datanya itu agak sedikit kacau. Tuh. Kalau kita sudah copot baterainya, jangan lupa dilonggarkan penggerak kasarnya, horizontal dan vertikal. Lalu buka kunci. Jadi kalau pindah alat itu yang dipindah hanyalah TS-nya saja, jangan dipindah semua. Gitu. Ini kan sudah tersentring. Ini sudah tersentring. Artinya kuncinya kita cukup cabut ininya aja. Lepas ini saja. Oke? Kita lepas. Oke. Kita sudah ada di titik selanjutnya. Nah, ini yang saya maksud. Kalau ketika pertama kali nyalain itu ada muncul tilt. Kalau kita centeringnya benar, itu dia akan berada di tengah. Tapi versi digital dia lebih sensitif, sehingga akan seperti ini. Ini hanya tinggal digerakkan sedikit saja. Nah, ini dia udah di bawah 10 detik. Kalau udah oke, kita langsung masuk ke menu topo. Lalu pilih lagi occupy karena kita berada di tempat alat yang baru. Nah, cara yang kita pakai adalah kita panggil data titik tembakan di sini. Dari titik ditembak terakhir itu tinggal load F1 plus. Nah, ini P3. Titik tembakan P3 ini akan kita jadikan titik berdiri alat. Karena koordinatnya sama. Jadi tinggal dipanggil gini aja. Nah, yang perlu diganti cuman tinggi alat. Jadi kalau nggak salah di sini kan 162. 1,62. Ganti sudah sesuai. PT tinggi. Oke. Masuk ke base data. Bentar. Koordinat. Load lagi. Nah, kita harus ingat titik berdiri sebelumnya nama titiknya apa. Nah, karena nama titik yang pertama tadi itu namanya P2, jadi ini udah ada nih P2. Kita tinggal oke, enter. Nah, ini muncul dia koordinat P2. Kita cross check lagi benar tidak koordinatnya. Kalau sudah oke, nah dia akan muncul seperti ini. Ini kita hanya perlu arahkan saja ke backside. Kalau sudah terarah seperti ini, langsung rekam. Nah, ini tinggal ganti tingginya. Tingginya itu P2 1643. Selalu catat di buku tinggi alat, selalu dicatat. Kedua ke bawah, cek. Nah, ini kan masih P3, ganti lagi jadi P2 karena backside. Oke, lalu di oke. Nah, lalu masuk ke design code. Nah, ini namanya kan P2 tadi. Yang tadi pertama dibilang tambahkan huruf C. C itu untuk cek. Nah, kalau udah tembak aja langsung. Karena kan masih terarah. Nah, kawan kan sama ini tuh untuk mengecek koordinatnya apakah sama atau enggak. Kalau udah mau lanjut, ya bongkar. Oke, Mas. Udah, kita mau lanjut, tapi kita lupa nomor berapa.
Cara lihatnya escape, view, plus. Kita ke atas saja. Nah, terakhir kita tembak 387. Balik lagi Discord. Terakhir kita tembak 387. Ganti angka, berarti titik selanjutnya itu 388. Masukkan tinggi target atau tinggi jalon 145 atau mau 1,6, serah seenaknya. Nah, ini ganti karena berhubung ini kita mau nembaknya batas tanggul, itu saya pilihnya batas BTS. Oke, udah tinggal melanjutkan pekerjaan seperti biasa, tembak sampai selesai. Nah, begitulah Swift tutorial. Jangan lupa titik diamankan.